Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding bolu pandan. Ini cara buat dan juga bahannya gampang banget. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Oke, aku siapkan terlebih dahulu untuk membuat bolu pandannya ya. Ini ada 2 butir telur. Gunakan yang suhu ruangan. Kalau yang dari kulkas biarkan menjadi suhu ruangan terlebih dahulu baru digunakan. Terus tambahkan setengah sendok teh SP. Untuk SP ini bisa diganti dengan ovalet maupun TBM. Jadi fungsinya itu sama-sama untuk melembutkan bolunya nanti. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu mixer dengan ditambahkan sedikit demi sedikit gula pasir. Di sini untuk penggunaan gula pasirnya itu sebanyak 80 gram, tapi karena gula pasirku itu habis dan adanya gula powder, jadi aku menggunakan gula pasir halus ya, atau gula halus. Repot banget sih. Gula halus gitu, jadi bisa menggunakan gula pasir biasa maupun gula halus. Nah, setelah menjadi putih kental dan berjejak seperti ini, kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Memasukkan terigunya sedikit demi sedikit, kemudian memixernya hanya menggunakan kecepatan yang speed rendah aja, jangan menggunakan speed tinggi. Oke. Setelah tepung terigunya ini masuk semuanya, kemudian akan aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan aja. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata dengan menggunakan mixernya lagi. Nah, setelah tercampur rata, kemudian akan aku tambahkan di sini dengan minyak sayur. Tapi untuk mengaduknya aku hanya menggunakan spatula aja. Untuk mixernya dimatikan terlebih dahulu. Nah, di sini aku menggunakan 50 ml aja ya minyak sayurnya. Aduk balik dan pastikan tidak ada yang mengendap di dasar loyang. Oke, kemudian bagi menjadi 2, adonannya kurang lebih masing-masing 5-6 sendok makan. Lalu yang satunya akan aku berikan perisa pandan, dan yang satunya akan aku biarkan berwarna ori atau berwarna putih. Aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian panaskan ya hingga airnya mendidih. Kemudian di sini siapkan loyang. Aku menggunakan loyang yang berukuran 1200 ml air yang udah aku basahi terlebih dahulu. Kok dibasahi ya? Diolesi dengan menggunakan minyak sayur secara merata. Maaf ya. Kemudian di sini tuang untuk adonannya secara selang-seling. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan di sini. Masukkan selang-seling adonan putih juga adonan pandannya secara bergantian. Jadi untuk loyangnya itu diolesi secara merata dengan menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel nanti hasilnya. Oke, setelah semuanya dituang ke dalam loyang seperti ini, lalu akan aku kukus terlebih dahulu. Nah, sebelum dikukus itu biasakan ya kalau mau membuat bolu maupun cake itu dihentak-hentakkan terlebih dahulu loyangnya supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian kukus selama 30 menit. Tutup panci diberi alas serbet, lalu dengan menggunakan api yang kecil aja. Nah, ini sudah matang. Setelah matang kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini hasilnya mulus banget dan juga cantik. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku akan siapkan bahan untuk pudingnya. Ada 800 ml air, 100 gram gula pasir, serta 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna ya. Juga 2 saset susu kental manis atau biasa disebut dengan SKM.
Oke, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata semua. Dan di sini siapkan tepung maizena sebanyak 10 gram yang diberi dengan air susu. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini nanti untuk mengentalkan ya, karena aku nggak ada Nutrijel, jadi aku gantinya diberi dengan tepung maizena. Kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan larutan maizena dan masak kembali hingga mendidih lagi. Setelah mendidih, kemudian angkat. Nah, di sini aku akan ambil kurang lebih 2 sendok sayur. Kemudian akan aku berikan pewarna hijau atau boleh juga perisa pandan sedikit aja. Lalu dengan menggunakan cetakan yang sama, tapi di sini cetakannya basahi terlebih dahulu ya dengan menggunakan air. Kemudian tuang untuk puding hijaunya, biarkan setengah kaku. Kemudian masukkan untuk puding susu kurang lebih 4-5 sendok sayur. Lalu biarkan kembali hingga setengah kaku. Oke, setelah setengah kaku, kemudian akan aku masukkan untuk bolu pandan kukusnya. Di atasnya seperti ini, lalu masukkan puding susu sedikit terlebih dahulu. Ini fungsinya untuk mengikat agar bolu kukusnya nanti tidak naik ke atas. Dan jika puding susunya sudah dingin, boleh dipanaskan lagi hingga mendidih. Oke, ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga setengah kaku. Setelah setengah kaku dan sudah set ya, untuk bolunya sudah tidak goyang-goyang, tuangkan lagi hingga penuh untuk puding susu. Jadi untuk menuang puding susunya pastikan harus dalam keadaan masih panas ya, supaya bisa nempel nantinya. Oke, setelah ini kemudian biarkan hingga mengeras dan dingin. Setelah didinginkan kurang lebih selama 2 jam, ini akan aku keluarkan dari cetakannya. Dan seperti ini hasilnya. Ini bisa banget ya untuk puding hantaran maupun puding untuk ide jualan. Nah, puding ini cantik jika dipotong, tapi jika ingin dijual utuh seperti ini juga bisa. Oke, sekarang aku akan potong ya, supaya kalian bisa tahu seperti apa tampilan di bagian tengahnya atau di bagian dalamnya. Dan seperti ini hasilnya setelah dipotong, jadi ada bolu di dalamnya seperti ini ya. Saran aku supaya warnanya tidak terlalu pucat, untuk bolunya yang warna putih tadi bisa diberi perisa coklat ya, supaya ada gradasi warnanya itu tampak hijau dan coklatnya, karena ini terlalu pucat menurut aku hasilnya. Oke, dan ini hasilnya seperti ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.